Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, mati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan langsung masuk ke materi untuk mempersingkat waktu, dan saya minta maaf saya harus berdiri melihat ke dinding. Kita mulai dengan pengertian kalender terlebih dahulu. Kalender itu apa? Saya selalu mengartikan kalender itu sebagai tandaan hari dan tataran waktu yang tak berhenti dari masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalender itu menandai hari. Hari itu kita adalah putaran bumi atau durasi waktu dari satu putaran bumi pada jadi bumi putar. Satu putaran itu kita sebut hari. Ya, durasi waktunya 24 jam. 24 jam hari berganti. Bumi berputar satu kali satu hari, nanti bumi berputar lagi satu kali, hari berganti, berputar lagi, jadi kita mendapat hari yang sangat banyak sekali. Sejak dunia ini tercipta, itu kira-kira sudah berapa putaran hari itu? Susah kita ngitungnya. Oleh karena itu, tiap putaran hari itu kita beri tanda. Tandanya apa? 1 nama, 2 angka. Namanya ada 7 dalam semua bahasa walaupun beda-beda. Dalam bahasa Indonesia, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kita hanya menandai dengan nama, itu nanti sampai yang hari ke-7 dan masuk hari ke-8 berulang lagi. Ahad. 7 hari kemudian Ahad lagi. Lalu kita lahir pada Ahad yang mana? Jadi belum cukup. Dengan satu nama belum cukup untuk menandai hari itu. Lalu kita beri angka. Hari ini, putaran bumi hari ini, kita beri nama Sabtu. Tanggalnya menurut Masehi 11 Mei 2012, inilah angka untuk menandai. Jadi dengan demikian menjadi jelas. Kita datang ke sini pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Nah, jadi itulah kalender. Jadi kalender itu menandai putaran hari dari masa lalu ke masa depan. Begitu. Tentu yang lain akan definisikan lebih banyak lagi. Ini singkat-singkat aja. Sekarang ada kalender global Hijriyah tunggal. Oh, kita harus mulai dari macam kalender dulu.
Kalender itu secara umum ada dua, Hijriyah dan non-Hijriyah. Kalender Hijriyah itu tahun satunya dihitung sejak Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian non-Hijriyah itu tidak dihitung dari Nabi berhijrah, melainkan dihitung dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalender Islam non-Hijriyah, dipakai di Libya zaman Muammar Gaddafi, dan kalender itu pun mati bersama dengan meninggalnya Muammar Gaddafi. Jadi sekarang tidak dipakai lagi. Jadi yang ada sekarang kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu ada yang zonal dan ada yang global tunggal. Dalam bahasa Arabnya disebut uhadi. Jadi at-taqwim al-uhadi. Jadi kalender zonal ini apa? Yaitu kalender yang membagi dunia ini kepada beberapa zona. Ada 2 zona, 3 zona, 4 zona itu. Kalender global tunggal itu tidak membagi dunia ini kepada zona-zona berlakunya tanggal. Jadi dunia ini satu zona tanggal. Jadi kalender global tunggal ini ya. Jadi kalender global tunggal itu zona kalender itu di seluruh dunia hanya satu. Jadi dunia ini satu tanggal. Kalau yang zonal ini ada yang membagi 2. Jadi zona barat, zona timur itu lain-lain. Bisa jadi di zona barat belum masuk, di zona timur belum masuk tanggal baru, di zona barat sudah masuk tanggal baru. Kenapa begitu? Karena bulan itu secara semu dia bergerak dari timur ke arah barat. Jadi lewat Indonesia, Samudra India, Arab, Afrika, terakhir di benua Amerika sebelum garis batas tanggal. Dengan semakin meninggi. Jadi dengan semakin meninggi sehingga ketika lewat di Indonesia dia masih rendah, nggak bisa terlihat. Bergerak terus sampai di benua Amerika dia sudah sangat tinggi pada hari yang sama dan bisa terlihat itu, sehingga di benua Amerika sudah masuk tanggal 1 keesokan harinya, sedangkan di timur termasuk Indonesia apalagi Jepang dan New Zealand belum masuk tanggal baru. Bahkan mungkin di New Zealand masih di bawah ufuk. Di Indonesia sudah naik di atas ufuk tetapi masih rendah dan karena itu tidak terlihat. Jadi kalender zonal ini bagi 2, wilayah barat, wilayah timur. Timur itu 4 benua, Asia, Australia, Eropa dan Afrika itu satu zona tanggal, benua Amerika satu lagi zona tanggal yang pada bulan-bulan tertentu bisa terjadi perbedaan masuknya tanggal 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalender Hijriyah global itu adalah kalender 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi tidak dibagi menurut zona tadi. Jadi hanya 1 zona. Yang penting ini kata tunggal ini apa maksudnya? Jadi ada kata tunggal, apa maksudnya? Kok ditambahi tunggal? Maksudnya adalah untuk membedakan diri dari kalender zonal yang mengklaim juga sebagai kalender global. Jadi kalender
nggak mau mundur ya ini. Oh. Oh, ke sini ya. Oh. Lindung daun ini ya, jadi saya di sini aja. Ini kalender zonal ini, mereka juga mengklaim kalender global. Ya, mengklaim kalender global, tapi zonal. Misalnya Auda itu 2 zona, zona barat, zona timur. Ilyas dari Malaysia itu 3 zona, benua Amerika, Timur Tengah, kemudian Asia Tenggara dan Timur. Nah, semua itu mengklaim global. Kalender trizonal ini Ilyas, bizonal ini 2 zona, bahkan ada yang 4 zona, walaupun sekarang sudah ditinggalkan. Jadi untuk membedakan diri dari kalender zonal ini, maka disebut global tunggal. Jadi supaya bisa membedakan dengan yang ini juga mengklaim kalender global. Jadi karena itu namanya kalender Hijriah global tunggal. Ya, kalender global Hijriah tunggal adalah kalender Islam yang berlaku secara global dengan prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi kalau Ramadan kemarin tanggalnya hari Senin, tanggal 1-nya hari Senin, mestinya di seluruh dunia itu hari Senin. Dalam kenyataan praktek umat Islam ada yang hari Selasa. Nah, hari Rebu saya lupa ya, tidak mengecek apa ada yang hari Rebu, dan bahkan ada yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Penggagas pertama kalender ini Muhammad Syakir, tadi sudah saya jelaskan dalam sambutan. Kemudian ada Konferensi Turki 78 yang menetapkan parameter tinggi 5 derajat, elongasi 8. Itu di Turki tahun 78, tapi belum bisa buat kalender. Ada kriteria, tapi buat kalendernya gimana? Belum terpikirkan tahun 78 ini. Tahun 78 ini perdebatannya masih bolehkah hisab atau kita wajib ru'yat. Masih itu perdebatannya. Mereka yang membolehkan hisab itu ukurannya tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat. Nanti Pak Tono akan menjelaskan itu. Ukuran yang benar tuh elongasi ini. Tinggi ini nggak ada gunanya. Ya, nanti kita dengarkan beliau. Kemudian tahun 2008 deklarasi Dakar, hasil konferensi puncak negara-negara anggota OKI 13-14 Maret 2008. Ini tadi yang saya kutip. Dalam rangka pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara-negara kita dan para pakarnya agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam guna mendukung penguatan citra Islam di mata dunia. Ini hasil deklarasi Dakar, yaitu keputusan konferensi puncak negara anggota OKI tahun 2008. Jadi sudah sampai sedemikian rupa, sudah bertingkat internasional. Jadi kalau kita Muhammadiyah itu menyatakan tahun 1446 akan menerapkan kalender global, itu bukan mencari-cari, bukan mengada-adain, keputusannya udah tahun 2008 ini. Jadi tahun 2008 keputusan yang disebut deklarasi Dakar konferensi puncak anggota OKI tahun 2008. Jadi tidak terlalu mencari-cari itu. Tahun 2008 juga
Oh, ini mungkin salah ketik ya. Kalau ingatan saya itu tahun 2009, setahun sesudah deklarasi Dakar. Tanggal 15, 16 Oktober itu bersamaan dengan 15, 16 Syawal ya, itu 2 minggu sesudah Lebaran. Temu pakar 2. Hasilkan rumusan KHGT ijtima sebelum pukul 12 GMT. Nah, itu tahun 2008. Kebetulan saya hadir di konferensi ini dan membawakan makalah. Kemudian hasil makalah itu diterbitkan dalam kumpulan sebuah buku. Nah, jadi kalender global Hijriah itu rumusannya adalah ijtima sebelum pukul 12 siang waktu GMT. Jadi kalau di GMT waktu 00 itu sebelum pukul 12 terjadi ijtima, besok masuk bulan baru. Nah, jadi besok bulan baru. Kalau ijtima terjadi sesudah pukul 12 siang, bulan baru di seluruh dunia lusa. Nah, jadi bulan baru di seluruh dunia lusa. Jadi nyari ijtima ini mudah aja, sudah ada dalam semua program, itu nggak usah susah-susah menghitungnya. Nah, kemudian tahun 2016 konferensi Istanbul II yang tadi yang tahun 78 itu konferensi Istanbul I, sekarang 2016 II, hasilkan kalender Hijriah global tunggal dengan rumusan kriteria KHGT menurut Kongres Istanbul Turki 2016 itu satu, seluruh dunia adalah satu matlak, artinya satu wilayah kalender. Jadi tidak ada zona-zona kalender. Satu tanggal 1 di Indonesia pada hari tertentu, tanggal 1 juga di Amerika pada hari tersebut. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 00 GMT telah terpenuhi kriteria sekurang-kurangnya elongasi 8 dan ketinggian 5 derajat. Nah, kenapa ketinggian 5? Ini karena diadakan di Istanbul. Dia yang membiayai. Semua peserta itu penerbangannya bukan ekonomi, eksekutif semuanya. Jadi memang oleh Presiden Erdogan itu namanya Diyanet İşleri Başkanlığı, yaitu badan urusan agama Turki, itu biayanya dianggarkan lebih besar dari biaya yang dianggarkan untuk kepolisian. Jadi sehingga peserta konferensi itu diundang semuanya kelas eksekutif itu. Nah, jadi itu 120 lebih peserta itu. Jadi karena diadakan di Turki, ya orang Turki inilah yang dominan. Itu kan biasa, itu orang seminar di Bandung, ya pandangan orang Bandung yang dominan. Nanti seminar di tempat lain di Jawa Timur, pandangan orang Jawa Timur dominan, itu sudah umum. Jadi dia mengambil kriteria tahun 78 ini aja kita terapkan. Jadi ijtima ketinggian 5 derajat, elongasi 8. Jadi imkanu ru'yat 5-8. Jadi sudah diambil ini aja, lalu diuji kira-kira berapa ya, 30-an tahun barangkali itu, saya lupa juga. Ada, tapi naskahnya masih ada di rumah. Jadi ternyata konsisten
ya sudah kita ambil aja ini. Kenapa kita susah-susah lagi, dulu nenek moyang kita sudah bersusah payah, masa kita hilangkan? Toh kriteria yang mereka buat ini masih tetap bisa konsisten untuk seluruh dunia dan sudah diuji oleh Pak Oman 1 abad. Ternyata kecuali 1 ya Pak Oman yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan 1 itu lebih disebabkan oleh karena batas garis tanggal internasional itu tidak lurus, berbelok-belok. Nah, itu penyebabnya. Kalau garis lurus saja itu enggak ada masalah. Jadi waktu ini tidak sesuai dengan teori. Teori itu kan tiap 15 derajat itu 1 jam, 15 derajat kedua 1 jam, 1 jam, 1 jam. Masing-masing negara itu ya karena politik, seperti Spanyol, saya baru 2 minggu yang lalu ke Spanyol itu waktunya dia mestinya GMT, tetapi untuk musim panas dia mengambil GMT plus 2, artinya dia memakai waktu Eropa Tengah. Kalau kita kan GMT plus 7 Indonesia Tengah, GMT plus 8 Indonesia bagian timur, GMT plus 9. Spanyol itu mestinya 0 plus 0, tapi dia di musim panas 0 plus 2. Nah, hal-hal seperti ini nanti juga di garis batas tanggal. Misalnya Kiribati itu ya dia masuk zona waktu timur, meninggalkan zona waktu barat, semua negaranya dimasukkan zona waktu timur. Hal-hal seperti itu, itulah yang menyebabkan ketidakkonsistenan kalau kita menerapkan kalender Hijriah. Tetapi 1 abad itu nanti tanyakan sama Pak Oman, hanya terjadi 1 kasus itu. Lah jadi inilah karena di Turki. Kalau di Maroko tahun 2009 yang saya sebutkan tadi, kalau ijtima terjadi sebelum pukul 12 siang, besok tanggal 1. Kalau sesudah pukul 12 siang, tanggal 1 lusa. Itu paling sederhana kriterianya. Ya, jadi karena inilah kesepakatan terakhir umat Islam, Muhammadiyah mengikuti kesepakatan ini. Kenapa kesepakatan ini? Kalau Muhammadiyah bikin kriteria sendiri lagi, itu untuk mengumpulkan orang sedunia, mengambil keputusan yang disepakati, lah itu tidak mudah itu. Jadi tidak mudah itu. Karena ini sudah ada, ya kita tinggal menerapkannya. Dan ini memiliki legitimasi yang besar. Ini dipoting ini Pak. Jadi kriteria ini dipoting. Dari 127 peserta itu 80 peserta setuju. Kemudian 20 tidak setuju. Lainnya abstain atau ada suara yang rusak. Nah, jadi diterima bulat oleh mayoritas, oleh mayoritas besar. Yang ketiga kriterianya koreksi kalender. Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam pukul 00, karena tadi ini imkanur ru'yat sebelum pukul 00. Kalau sudah lewat pukul 00, maka bulan baru tetap dapat dimulai dengan ketentuan. Jadi bulan baru tetap dapat dimulai dengan ketentuan apabila imkanur ru'yat hilal elongasi 8 dan ketinggian 5 telah terjadi di suatu tempat dimanapun di dunia dan ijtima di New Zealand terjadi sebelum fajar. Karena ini kriteria yang pokok, ijtima sebelum fajar. Tidak boleh masuk bulan baru
kalau ijtima melewati fajar. Dan masuk bulan baru sebelum fajar ini pun sesungguhnya hanya perkecualian. Prinsip pokoknya sebelum pukul 00. Kemudian B, imkanu ru'yat tersebut terjadi di daratan benua Amerika. Nah, ini yang didiskusikan Pak Tono. Nanti kita dengarkan bagaimana uraian beliau. Ini enggak perlu ini menurut beliau. Ya, tapi inilah keputusan yang diterima di Turki. Ini akomodasi terhadap berbagai pendapat yang saling bertentangan. Karena ada pendapat yang menyatakan ru'yat itu dan imkanu ru'yat harus terjadi di daratan. Kalau terjadi di tengah laut, di Samudra Hindia, di Samudra Pasifik umpamanya, itu belum sah itu. Jadi harus dari daratan itu. Macam-macam kalau kita ikuti yang tadi ini konferensi OKI itu tiap tahun mengeluarkan keputusan sampai yang paling yang paling besar menurut saya tahun 2008 ini. Setelah 2008 masih keluar keputusan-keputusan tertentu dan tiap tahun keputusan itu berubah karena yang hadir juga berubah orangnya. Jadi nggak ada keputusan ini yang sama tiap tahun. Maju mundur, maju mundur. Nah, menurut saya yang paling maju, ini yang tahun 2008 ini. Nah, tahun 2008 tadi di slide sebelumnya itulah yang paling maju menurut saya. Bahkan ada yang mengusulkan ru'yat dengan satelit. Itu keluar sebagai keputusan itu, mengakomodasi pendapat dari mufti Mesir itu. Lah dari pesawat dari satelit apanya yang mau diru'yat? Wong kita di bumi di sana mungkin terru'yat aja itu. Wong kita hidupnya puasa Idul Fitri, Idul Adha di bumi kok ngeru'yatnya dari satelit itu ya. Ya jadi macam-macam itu ya. Saya di stop aja Pak kalau sudah habis waktunya. Jadi nggak usah takut-takut. Ya, jadi inilah kriterianya. Ditinjau dari segi makosid syariah. Apakah kalender global itu dapat dikatakan sebagai makosid syariah? Atau makosid syariah itu adalah kalender-kalender lokal itu? Nah, memang diakui tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan bagaimana model penanggalan Islam dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak ada. Namun kata Asy-Syatibi mendalilkan sesuatu itu tidak harus langsung dari satu ayat yang langsung berbicara tentang masalah tersebut. Kata Imam Asy-Syatibi, dia mengatakan wa innamad dalilu 'alal mas'alah sabit 'ala wajhin akhar. Berdalil untuk memperkuat suatu masalah itu bisa dengan cara yang lain, yaitu melihat pada dalil-dalil kulli dan juz'i dan tujuan umum yang terkandung di dalam dalil tersebut dengan menggunakan prinsip berpikir istiqra' maknawi yang tidak ditetapkan berdasarkan satu dalil tertentu yang khusus, melainkan dalil yang banyak satu sama lain berbeda-beda tetapi menunjuk kepada maksud yang sama dari dalil tersebut. Jadi berdalil itu tidak perlu satu ayat tertentu, tapi seluruh ayat dikumpulkan lalu ditarik kesimpulan umum daripadanya, dan kesimpulan umum itulah yang menjadi landasan. Ini dikemukakan oleh Asy-Syatibi ketika dia mencari dalil apakah maslahat itu muktabar atau tidak dalam hukum syariah. Tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil maslahat itu dalam Al-Quran, maka dia membuat statement ini.
Berdalil itu tidak perlu langsung dari satu ayat tertentu yang khusus mengenai masalah tersebut, tetapi bisa dari prinsip umum yang disimpulkan dari sejumlah ayat yang mengarah kepada makna yang sama. Itu Imam Asy-Syatibi. Jadi oleh karena itu untuk kalender global ini pun bisa kita ikuti cara berpikir Imam Asy-Syatibi itu. Jadi dalam Quran ada konsep penyatuan, ya, ada kesatuan. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah dan seterusnya, 2 ayat. Dari sini ada konsep kesatuan. Nah, termasuk dalam kesatuan itu adalah kesatuan tata waktu Islam itu sendiri, yaitu kalender itu. Kemudian universalisme ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi kafah linnas rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang universal, berlaku untuk semua. Nah, termasuk ke dalam universalisme itu adalah sistem kalender yang layak kita buat. Mestinya kalender kita berorientasi universalisme ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan Nabi itu diutus untuk semua manusia. Jadi kalendernya harus kalender global. Jadi termasuk dalam maqasid syariah. Kemudian surat Al-Baqarah 189, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, katakanlah hilal-hilal itu waktu untuk manusia dan haji. Ini kata manusia ini juga jamak, mencakup seluruh manusia. Ibadah haji ini juga unsur yang penting, di mana Nabi bersabda al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dan pada hari Arafah itu kita disunatkan berpuasa bagi yang tidak ke Mekah naik haji. Nah, dengan patokan kata Arafah ini bisa jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia kalau kita menggunakan kalender global. Kalau kita menggunakan kalender non global, itu Arafah itu pada tahun tertentu bisa jatuh berbeda. Di sini baru tanggal 8, di Arab Saudi sudah tanggal 9 hari Arafah. Kita baru tanggal 8. Kenapa? Bulan tadi ketika di Indonesia dia masih rendah, belum terlihat. Bahkan mungkin masih di bawah ufuk. Terus dia bergerak ke arah barat sampai di ufuk Saudi Arabia dia sudah tinggi sehingga bisa terlihat. Di sana sudah tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Jadi puasa kita susah disatukan. Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan kalender global Hijriyah tunggal itu tadi. Nah, ini hadis yang digunakan oleh Ahmad Muhammad Syakir tadi. Jadi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun, hadisun sahih rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa itu hari semua kamu berpuasa. Berarti kalender kita itu harus tunggal. Kemarin tidak semua kita berpuasa pada hari yang sama, masih berbeda. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Idul Fitri itu adalah pada hari semua kamu, ini jamak. Jadi cara Ahmad Syakir menyimpulkannya ini jamak. Jamak itu menunjukkan keumuman, berlaku terhadap semua umat Islam. Hari Idul Fitri itu adalah hari semua kamu beridul fitri. Idul Adha itu adalah hari semua kamu beridul adha. Inilah hadis yang digunakan oleh
Ahmad Muhammad Syakir untuk menyatakan bahwa penanggalan Islam itu adalah global. Jadi ini kalau kita lihat ini agak jelas maqasidus syariahnya. Jadi menurut Ahmad Muhammad Syakir, maqasidus syariah dari hadis ini agak jelas bahwa dia menghendaki sistem penanggalan global tunggal. Nah, ada hadis yang sudah umum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul adat. Ini hadis ini banyak versinya, ini adalah salah satunya. Jadi puasa kalau ru'yat, Idul Fitri kalau ru'yat. Apakah ini menjadi maqasidus syariah? Jadi apakah ru'yat sesuai dengan hadis ini menjadi maqasidus syariah? Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam memahami hadis-hadis tentang ru'yat itu kita harus membedakan dua hal, yaitu membedakan tujuan dan membedakan sarana. Jadi hadis ini menyatakan sarana untuk menentukan tanggal. Kata Yusuf Al-Qaradawi, sarana dengan menggunakan ru'yat itu menurut dia kurang pasti karena banyak unsur yang mempengaruhinya. Satu cuaca. Yang kedua kekelaman atmosfer. Yang ketiga alat yang kita gunakan. Yang keempat dorongan psikologis. Ada penelitian di tahun-tahun 2000-an sampai 2010-an itu dilakukan di berbagai negara. Ternyata keinginan untuk hadirnya hilal itu mendorong orang beranggapan telah melihat hilal, padahal secara ilmiah hilal itu belum ada. Nah, jadi ada 4 faktor tadi. Ada faktor psikologis, dorongan untuk melihat hilal yang belum ada tapi diklaim sudah ada. Kemudian ada faktor atmosfer, ada faktor bumi, faktor bumi itu awan, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sarana, kata Yusuf Al-Qaradawi. Mohon maaf Prof, 10 menit lagi waktunya Prof. Oke, terima kasih. Ini pun hampir habis barangkali, nanti bisa diteruskan oleh Bapak yang lain. Kata Al-Qaradawi, mengapa kita masih tetap jumud dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya, sementara itu melupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hadis. Jadi ru'yat dalam hadis ini hanyalah sarana yang bisa saja berubah kalau kita telah mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan ilmu falak itu. Jadi menurut Al-Qaradawi, ru'yat adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk dapat menetapkan waktu ibadah umat Islam secara lebih tegas dan menyatukan. Nah, ini beberapa keterbatasan ru'yat ya. Tadi sebagian sudah saya sebutkan. Nah, ini ada namanya transfer imkanu ru'yat. Ru'yat itu terbatas. Teru'yat di suatu tempat, mungkin tidak teru'yat di tempat lain, dan tidak pernah mungkin ru'yat itu bisa terjadi secara global, itu tidak mungkin. Karena selalu terbatas. Mungkin hanya teru'yat di ujung tanjung benua Amerika Selatan. Atau mungkin hanya teru'yat di Alaska. Atau di benua Amerika. Di 4 benua lainnya tidak teru'yat. Atau teru'yat sampai ke Eropa. Atau terjadi ru'yat di Saudi Arabia. Tapi sebelah timur tidak teru'yat. Jadi ru'yat itu tidak pernah mengcover seluruh muka bumi. Karena itu ru'yat tidak bisa
digunakan menentukan tanggal. Nah, kemudian ada prinsip transfer ru'yat. Transfer ru'yat itu artinya memberlakukan ru'yat yang terjadi di suatu tempat ke tempat lain. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ru'yat yang terjadi di suatu tempat sejauh mana bisa diberlakukan ke tempat lain. Ada yang mengatakan sejauh sholat belum bisa dikosor. Ada pula yang mengatakan dalam suatu negeri. Ada pula yang mengatakan dalam satu kawasan regional. Ada yang mengatakan ru'yat bisa diberlakukan ke seluruh dunia. Itu problem ru'yat. Kemudian bersamaan dengan itu ada transfer imkanu ru'yat. Jadi imkanu ru'yat yang terjadi di benua Amerika diberlakukan ke seluruh dunia untuk menyatukan penanggalan. Waktu konferensi di Turki, orang Arab Saudi bilang, masa kami di Arab Saudi mau berpuasa dengan ru'yat orang Amerika? Enggak usah aja. Jadi orang Saudi menentang, dia menentang kalender global Hijriah karena di Saudi Arabia masih pakai ru'yat itu. Nah, kata sekretaris FCNA, Fiqh Council of North America, itu mungkin di Arab Saudi kita perlu satu generasi lagi. Jadi untuk dapat menerima hisab katanya. Nah, inilah contoh-contoh ru'yat. Ini imkanu ru'yat hilal Ramadan 1445 ini sudah teru'yat dengan teropong, dengan mata telanjang tapi sukar. Ini dengan mata telanjang mudah. Di sini di Australia, New Zealand, di sini Jepang, Korea belum terru'yat. Mereka ini juga kalender global ikut masuk bulan baru. Nah, pertanyaannya, apa dasarnya mereka ini bisa ikut bulan baru? Ya, menurut beberapa ahli, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena ru'yat, karena telah terjadi ru'yat. Tapi tidak ditentukan ru'yat yang mana. Apakah orang Indonesia hanya ru'yat Indonesia, orang Saudi ru'yat Saudi? Tidak ada ketentuan begitu. Jadi orang Amerika sudah meru'yat, orang Indonesia pun bisa meru'yat. Tapi ru'yat fisik itu terbatas, oleh karena itu dipakai imkanu ru'yat. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini ada prinsip, nanti mungkin penceramah yang lain akan menjelaskannya. Ini ada syarat-syarat. Ini pendapat ulama ya, perlu juga kita pahami. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan, beberapa sahabat kami menyatakan ru'yat di suatu tempat berlaku umum untuk seluruh penduduk bumi. Nah, ini Imam Nawawi ini ngutip mazhab Syafi'i. Ada dalam mazhab Syafi'i itu yang berkata ru'yat yang terjadi di suatu tempat di Amerika berlaku untuk seluruh penduduk bumi, berlaku Indonesia, Jepang, Korea, Cina, Australia dan sebagainya. Ya, dan lain-lain. Nah, karena mungkin sudah habis waktunya ya. Inilah beberapa pendapat ulama dari masa lampau yang dapat kita pegangi, bahwa ru'yat itu tidak terbatas berlakunya, tapi berlaku untuk seluruh dunia. Satu lagi, ini terakhir. Ini Ibnu Ashur, ulama Maliki dari Tunis yang sangat terkenal itu, menulis kitab tafsir 30 jilid. Dia mengatakan dalil sunnah dan pendapat mazhab yang empat menyatakan bahwa tidak dipertimbangkan perbedaan matlak. Artinya matlak seluruh dunia itu satu, tidak berbeda-beda. Ulama Hanafiyah mengatakan ini adalah pendapat para syekh mazhab Hanafi, pendapat kebanyakan masyayikh Hanafi. Ulama-ulama Malikiyah mengatakan inilah yang masyhur.
Ulama Syafi'iyah mengatakan ada dua pendapat yang sahih, pendapat yang menyatakan ikhtilaful matoli', pendapat yang mengatakan ittihadul matoli'. Ulama Hanabilah menyatakan tidak ada perbedaan lagi bahwa ru'yat suatu negeri berlaku bagi negeri-negeri lainnya. Jadi ru'yat di Amerika berlaku di Indonesia. Inilah kalender global. Jadi demikian Bapak Ibu secara singkatnya, tidak perlu terlalu tegang, terutama ibu-ibu ya, kalau berpikir terlalu keras itu memahami hal yang seperti ini itu bertentangan dengan ilmu kosmetika itu. Jadi mempercepat pudarnya kecantikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul.